Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Tisnarapita dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai minimnya keadilan dan munculnya budaya patriarki. Nah, apakah kalian tahu apa itu budaya patriarki? Nah, secara umum, budaya patriarki adalah budaya yang memberikan dominasi dan kekuasaan kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial, dan hukum, yang mana perempuan dianggap lebih rendah dan memiliki peran yang terbatas, sedangkan laki-laki lebih dianggap superior dan memiliki hak-hak yang lebih besar. Nah, dengan begitu, budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai satu-satunya yang memiliki wewenang dan dalam bermasyarakat, baik dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi, sosial, maupun hukum itu sendiri. Dalam budaya patriarki, laki-laki mendominasikan dan menguasai perempuan, sehingga perempuan hanya dianggap sebagai kelompok pengabdi dan segala sesuatu yang dilakukan oleh perempuan itu kurang dihargai atau tidak dihargai. Lalu, apa sih kaitannya budaya patriarki dengan keadilan? Budaya patriarki ini erat dengan ketidakadilan gender dan keadilan. Dalam budaya patriarki, perempuan yang sering mengalami diskriminasi dan keterbatasan dalam mengambil keputusan, sehingga menghasilkan ketidakadilan gender, perempuan yang dianggap lebih rendah dan memiliki peran yang lebih terbatas, sedangkan laki-laki dianggap lebih superior dan memiliki hak-hak yang lebih besar. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan sumber daya dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dengan begitu, munculnya ketidakadilan gender yang terjadi dalam budaya patriarki ini melanggar prinsip-prinsip keadilan seperti prinsip kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Keadilan membutuhkan perilaku yang adil dan setara bagi perempuan ataupun laki-laki dan semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Namun dalam budaya patriarki, perempuan seringkali tidak mendapatkan perilaku yang adil dan setara, sehingga terjadi ketidakadilan gender. Kemudian latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi ketidakadilan gender dan munculnya budaya patriarki? Ketidakadilan gender dan budaya patriarki merupakan fenomena yang ada dalam sejarah dan berkembang di kehidupan bermasyarakat. Budaya patriarki terbentuk melalui beberapa faktor, seperti faktor sosial, faktor budaya, dan faktor agama. Sejarah menunjukkan bahwa laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan penentu dalam berbagai keputusan hidup, sedangkan perempuan seringkali diharapkan untuk mengikuti peran tradisional atau norma sosial, dan budaya juga turut berperan dalam memperkuat budaya patriarki dengan mengatur peran gender. Ketidakadilan ini melanggar prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan setara, perlu dilakukannya upaya untuk mengatasi latar belakang dari ketidakadilan dan mengubah budaya patriarki yang telah ada sejak lama ini. Namun, yang lebih erat juga, agama juga dapat memainkan peran yang memperkuat budaya patriarki dengan mengajarkan bahwa laki-laki memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada perempuan. Semua faktor ini yang bersama membentuk budaya patriarki yang menghasilkan ketidakadilan gender. Perempuan mengalami diskriminasi dalam hal aspek terhadap pendidikan, pekerjaan, keputusan politik, bahkan hak-hak reproduksi, dan mereka juga lebih rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual. Nah, yang untuk selanjutnya, teori menurut para pakar mengenai minimnya keadilan dan munculnya budaya patriarki ini menghasilkan 4 poin, yang mana poin pertama adalah dominasi dan subordinasi, bahwa laki-laki mendominasi dan perempuan mengalami subordinasi. Lalu poin selanjutnya, poin kedua, reproduksi sosial berjalannya karena adanya institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan media massa.
Lalu poin selanjutnya, poin ketiga, maskulinitas hegemonik, yaitu berfokus pada konstruksi sosial dari maskulinitas yang dominan dalam budaya patriarki. Lalu selanjutnya yaitu feminisme. Feminisme adalah ketidakadilan gender dalam budaya patriarki dan memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, untuk teori dominasi dan subordinasi ini menyatakan bahwa dalam budaya patriarki, laki-laki mendominasi dan perempuan mengalami subordinasi. Laki-laki memiliki kekuasaan dan kontrol atas perempuan dari berbagai aspek kehidupan maupun keputusan politik, ekonomi, dan sosial dan hidupnya itu sendiri. Lalu yang kedua, teori reproduksi sosial menyatakan bahwa budaya patriarki ini dipertahankan dan direproduksi melalui institusi-institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan media massa. Institusi-institusi ini mengajarkan dan memperkuat para gender yang tradisional yang menghasilkan ketidakadilan gender. Nah, untuk selanjutnya, teori maskulinitas hegemonik yang mana berfokus pada konstruksi sosial dari maskulinitas itu sendiri, yang mana maskulinitas hegemonik menggambarkan citra laki-laki yang kuat, agresif, dan berkuasa, sementara perempuan dianggap lemah dan perlu dilindungi. Konstruksi ini memperkuat ketidakadilan gender dan membatasi peran dan kebebasan perempuan. Nah, untuk yang teori yang terakhir yaitu feminisme. Feminisme menyoroti ketidakadilan gender dalam budaya patriarki dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Feminisme mengkritik struktur sosial yang memberikan kekuasaan dan hak yang lebih besar kepada laki-laki, sementara merugikan kepada perempuan. Teori ini mendorong perubahan sosial dan perlawanan terhadap budaya patriarki. Nah, untuk selanjutnya di sini saya memiliki data terkait partisipasi perempuan di posisi manajemen industri e-commerce di Asia. Nah, untuk tingkat pertama diraih oleh negara Filipina, yang kedua Malaysia, dan yang ketiga Thailand, yang keempat Vietnam, yang kelima Singapura, dan yang terakhir yaitu Indonesia dengan presentase hanya 31%. Dari data ini kita bisa melihat bahwa Indonesia itu minim. Nah, dari data yang tadi, faktor yang mempengaruhi minimnya kontribusi perempuan di Indonesia yaitu adalah perspektif dan norma sosial budaya, yang kedua adalah ketimpangan akses dan peluang, yang ketiga adalah peran tradisional dan beban ganda, dan yang terakhir adalah diskriminasi dan stereotip gender. Yang mana perspektif dan norma sosial budaya ini adalah yang sangat erat berkaitan dengan ketidakadilan gender dan munculnya budaya patriarki ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah dari faktor penghambat minimnya tingkat kontribusi perempuan di Indonesia, kita dapat mengambil satu poin utama yang mana persepsi dan norma sosial budaya. Dalam persepsi dan norma sosial budaya, memiliki contoh budaya patriarki yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang mana adalah yang pertama adalah kasus KDRT, yang kedua adalah kasus pernikahan dini, dan yang ketiga adalah kasus pelecehan seksual. Nah, untuk kasus KDRT itu sendiri, di sini adalah budaya patriarki menurut laki-laki yang lebih kuat dan berkuasa dari perempuan, sehingga istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atau keinginan dan cenderung menurut semua keinginan suami, bahkan keinginan buruk pun. Realitas sosial ini sering terjadi dalam masyarakat. Jika istri tidak patuh pada keinginan suami, kekerasan akan terjadi. Nah, untuk kasus yang kedua adalah kasus pernikahan dini. Perempuan tidak memiliki kebebasan menolak, karena di beberapa adat, perempuan yang menolak untuk dinikahi adalah perempuan yang hina dan tidak tahu diri. Maka realitas sosial yang terjadi bahwa banyak dari mereka yang belum siap secara mental pun harus menikah. Budaya patriarki telah membentuk peradaban tingkah laku, status dan kewenangan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang kemudian menjadi hierarki gender. Dan untuk yang terakhir adalah kasus pelecehan.
Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai orang yang pemberani dan cenderung melakukan apapun kepada perempuan secara bebas. Sehingga ketika laki-laki terkait erat dengan maskulin dan egonya, sedangkan feminitas sendiri diabaikan dan dianggap sebagai kelemahan, budaya ini juga termasuk dalam pola pikir itu sendiri. Nah, begitu. Dan untuk selanjutnya yaitu adalah di sini saya akan menjelaskan kronologi tentang contoh budaya patriarki yang terjadi di lingkungan sekitar terkait pernikahan dini. Kejadian ini ada suatu kejadian yang menceritakan seorang kakek yang berusia 60 tahun dengan usia 17 tahun karena sebuah pertemuan acara tradisi adat di wilayah Brain. Kakek ini tertarik dengan anak usia 17 tahun walaupun kakek itu sudah menikah sebanyak 3 kali, kakek tersebut itu sudah tertarik dengan anak yang berusia 17 tahun, dan karena kakek itu emang sudah benar-benar suka, mendatangi jauh dari hari pertemuan, tidak jauh dari acara tradisi itu langsung mendatangi rumahnya dan ingin menikah izin untuk anak yang berusia 17 tahun itu dengan tanpa mahar 500 juta. Yang itu menyetujui dengan tanpa ada perempuan yang dari pihak keluarga perempuan, ibunya juta rupiah langsung menyetujui bahwa cerita yang anaknya akan menikah dengan kakek yang berusia 60 tahun. Bicarakan bahwa memang di sini anak yang berusia 17 tahun akan terkait berbicara kepada ibunya kasus budaya patriarki yang terjadi di lingkungan. Namun entah dalam bercanda atau tidak, kejadian ini menceritakan seorang kakek yang berusia 60 tahun mengizinkan dengan kakek yang 17 tahun karena sebuah pertemuan acara tradisi adat Sesak di wilayah Brasil. Nah, dari kasus pernikahan dini yang tadi kita bahas, di sini saya mendapatkan data dari jurnal terkait perkiraan meningkatnya pernikahan dini dalam 15 tahun mendatang. Nah, menurut jurnal tersebut akan terjadi peningkatan sebesar 41%, yang mana 3 juta peningkatan pengajuan pernikahan dini dari 2015 sampai 2030. Nah, dari data peningkatan pernikahan dini atau pengajuan pernikahan dini juga akan mengakibatkan peningkatan pengajuan perceraian, yang mana dari data yang saya dapat akan meningkat dalam 10% dari 2021 sampai 2023. Bisa dilihat bahwa peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun ini sangat besar, yang mana mungkin akan mengakibatkan jika memang benar-benar terjadi peningkatan sebanyak 3 juta pengajuan pernikahan, mungkin akan lebih fatal untuk kedepannya. Nah, dari kasus yang tadi kita dapatkan dan materi-materi yang telah saya sampaikan ini, saya memiliki solusi terkait masalah tersebut. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan dampak negatif dari pernikahan dini. Yang kedua adalah penguatan hukum dan kebijakan, menerapkan dan menegakkan hukum yang melarang pernikahan dini, serta menghapus pengecualian atau dispensasi yang memungkinkan pernikahan di bawah umur usia 18 tahun. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi, memberikan akses dan kesempatan ekonomi yang setara bagi perempuan, termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan, dan peluang kerja. Dan untuk yang keempat adalah penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, komunitas, dan pemerintah. Dan untuk yang terakhir adalah kampanye dan advokasi, melakukan kampanye dan advokasi yang kuat untuk mengubah norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan dini dan budaya patriarki ini. Sekian presentasi dari saya mengenai minimnya keadilan dan munculnya budaya patriarki di Indonesia. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.